warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai negara Kolombia dengan anggota kelompok Andini Indriarti, Cristiano Fendi, dan Miftah Maulidah. Republik Kolombia adalah sebuah negara yang berada di barat laut Amerika Selatan dengan luas wilayah sekitar 1.138.910 km persegi. Pada tahun 2017, jumlah penduduk sebesar 47.698.524 jiwa dengan pertumbuhan penduduk sebesar 0,99%. Mayoritas penduduk Kolombia beragama Katolik Roma sebanyak 79%, Kristen Protestan sebanyak 14%, dan agama lainnya sebanyak 7%. Suku bangsa dari penduduk Kolombia mayoritas memiliki ras mestizo dan kulit putih sebanyak 84%, Afro-Kolombian sebanyak 10%, dan Amerika Indian sebanyak 3%. Kolombia terletak di titik pertemuan strategis di tengah dan di selatan Amerika. Kolombia berbatasan sebelah utara dengan Laut Karibia, barat laut dengan Venezuela, Brazil di timur, Peru dan Ekuador di selatan, serta Panama dan Samudra Pasifik di barat. Perbatasan Kolombia terbentuk pada tahun 1831 yang menyebabkan Kolombia kehilangan sebagian wilayahnya. Kolombia dilewati oleh 3 gunung Andes yang membentang di sebelah barat, tengah, dan timur Cordilleras yang menyebabkan Kolombia beriklim ekuator tropis. Negara Kolombia merupakan negara yang berbentuk republik dengan kepala negara bernama Iván de Marquez, menggunakan bahasa Spanyol sebagai bahasa resmi. Negara Kolombia memiliki hari kemerdekaan yang jatuh pada tanggal 20 Juli tahun 1810 Masehi dengan lagu kebangsaan berjudul Himno Nacional de la República de Colombia, atau dengan bahasa Inggris berjudul National Anthem of the Republic of Colombia. Kolombia menggunakan mata uang peso Kolombia sebagai mata uang resmi. Dengan kode domain internet .go, kode telepon 57. Kolombia merupakan populasi kedua terbesar yang berbahasa Spanyol di dunia setelah Meksiko. Negara Kolombia merupakan penghasil zamrud terbesar di dunia. Hampir 95% konsumsi zamrud dunia berasal dari Kolombia. Kolombia juga merupakan pusat industri manufaktur terbesar yang ada di Amerika Selatan. Kolombia dibentuk oleh 2 lempeng. Satu lempeng lautan Pasifik dan Laut Karibia, dan yang kedua terbentuk oleh pegunungan Andes dan lempeng Llanos yang berbagi dengan Venezuela. Kolombia merupakan bagian dari cincin api Pasifik yang menyebabkan Kolombia sering terjadi erupsi atau gempa bumi. Kolombia juga memiliki 15 gunung api aktif yang menyebabkan tragedi Armero dan gempa bumi Armenia pada tahun 1999. Iklim di Kolombia dipengaruhi oleh garis ekuator yang didominasi oleh iklim tropik dan isotermik. Selain itu, iklim Kolombia juga dipengaruhi oleh efek El Nino dan La Nina. Area panas dan lembab di pantai Pasifik Kolombia yang paling banyak memiliki curah hujan.
Kolombia merupakan sebuah negara yang terletak di bagian barat laut benua Amerika Selatan. Kolombia ini merupakan negara bekas jajahan Spanyol, yaitu salah satu negara yang muncul setelah pembubaran Gran Colombia atau Kolombia Raya. Dua negara lainnya yang berasal dari Gran Colombia adalah negara Ekuador dan Venezuela. Secara resmi, Gran Colombia ini berdiri pada tanggal 17 Desember 1819 dan dibubarkan pada tanggal 19 November 1831. Nah, kota Bogota yang saat ini adalah ibu kota Kolombia adalah ibu kota negara Gran Colombia. Kata Kolombia ini sendiri berasal dari nama seorang penjelajah Italia yaitu Christopher Columbus. Di samping kiri ini adalah gambar bendera dari Republic of Colombia dengan nama lokal República de Colombia yang memiliki ibu kota Bogota. Bentuk pemerintahannya adalah republik presidensial. Pemerintahan Kolombia mengambil bentuk kepresidenan demokrasi perwakilan republik yang ditetapkan oleh Konstitusi Kolombia pada tahun 1991. Kepala pemerintahan saat ini di Republik Kolombia adalah Iván Duque Márquez, yaitu seorang politikus dan pengacara Kolombia yang merupakan Presiden Kolombia saat ini. Beliau menjabat sejak 7 Agustus 2018. Ia terpilih sebagai presiden termuda di Kolombia, sebagai kandidat dari Partai Pusat Demokrat pada pemilihan presiden 2018. Berikutnya, kita akan masuk pada materi sistem pemerintahan Kolombia. Bagaimanakah sistem pemerintahan Kolombia itu? Melihat dari sejarahnya, di bawah konstitusi tahun 1991, Kolombia adalah sebuah republik yang kekuasaannya dibagi menjadi 3 cabang, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pada cabang eksekutif dipimpin oleh presiden yang dapat menjabat hingga 2 kali masa jabatan dalam masa jabatan 4 tahun berturut-turut, yang dipilih dengan hak pilih universal. Eksekutif dibantu oleh kabinet kementeriannya. Lalu, pada lembaga legislatif, ada anggota Senat dan Dewan Perwakilan, yang anggotanya dipilih untuk masa jabatan 4 tahun. Anggota Dewan Perwakilan dipilih oleh distrik yang sesuai dengan departemennya. Sementara 100 dari 102 anggota Senat dipilih oleh daerah pemilihan nasional dan 2 oleh masyarakat adat. Kemudian pada lembaga yudikatif, Kolombia adalah negara terpusat sehingga hanya ada 1 lembaga yurisdiksi dengan pengecualian yurisdiksi adat khusus yang secara fungsional dibagi berdasarkan materi pelajaran menjadi yurisdiksi biasa, pidana, administrasi, disiplin, konstitusional, dan khusus. Khusus ini seperti militer, perdamaian, dan adat penting. Kemudian, Kolombia dibagi menjadi 32 tempat daerah atau departemen administrasi yang berpusat di distrik Bogota. Apa sajakah distrik-distrik tersebut? Pertama ada distrik Amazonas, Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caqueta, Casanare, Cauca, Cesar, Coco, Cordoba, Cundinamarca, Guainía, Guayavere, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Rizal, Salda, San Andrés dan Providencia, Santander, Sucre, Tolima, Vallecauca, Fopes, Fijada, dan terakhir adalah Bogota sebagai distrik ibu kota negara Kolombia.
Berikutnya, kita akan masuk pada pembagian data statistik yang ada di Kolombia. Negara Kolombia sendiri, penganut terbesarnya adalah agama Katolik Roma. Bisa kita lihat pada diagram lingkarannya, sekitar 79% penganut agama Katolik Roma. Gereja Katolik Roma memang sudah berakar dalam masyarakat Kolombia yang biasanya mengambil peran memimpin dan berwibawa dalam komunitas dan memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan. Lalu, kemudian ada kebebasan beragama yang telah dijaminkan oleh konstitusi, sehingga tidak hanya agama Katolik Roma yang berperan, tetapi juga ada agama-agama lain seperti Kristen Protestan, Kristen Pentakosta, lalu ada agama-agama yang dianut masyarakat sendiri. Berikutnya, pada diagram dalam kategori etnis, dalam negara Kolombia ternyata yang paling dominan adalah etnis dari mestizo. Sekitar 3/5 dari populasi adalah etnis mestizo. Orang-orang keturunan Afrika dan mulatto, campuran Afrika dan Eropa, berjumlah hampir 1/5 dari populasi dan sebagian besar terkonsentrasi di departemen pesisir dan di daerah penanaman gula tradisional seperti lembah Sungai Cauca. Lalu populasi Eropa yang sebagian besar berasal dari Spanyol telah menurun menjadi sekitar 1/5 dari total seluruhnya. Orang India hanya merupakan 1% dari populasi, bagian yang jauh lebih rendah daripada di negara-negara Andes lainnya. Bisa kita lihat dalam diagram lingkaran ini, sekitar 58% etnis mestizo dominan di negara Kolombia. Kemudian diikuti oleh etnis atau ras putih, sekitar 20%. Kemudian adalah etnis mulatto, 14%. Diikuti oleh etnis hitam atau ras hitam, terus Amerika hitam, dan Amerika Indian asli. Kemudian, melihat dalam laju usia penduduk seperti diagram batang di gambar samping kanan, kita lihat bahwa rata-rata usia penduduk di Kolombia ternyata menunjukkan angka usia pertumbuhannya cukup tinggi dalam kategori usia yang muda. Sekitar usia 15 sampai 29 tahun tercatat sekitar 25,5% penduduk. Lalu untuk usia lanjut usia sekitar 11%, yaitu dari umur 60 sampai 74 9,2%, dan 75 sampai 84 sekitar 2,2%.